Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dan biarlah melalui renungan ini, hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tangan Ilahi yang Tak Terlihat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Hadir, kami bersyukur atas tangan ilahi-Mu yang tidak terlihat, yang senantiasa menuntun dan memelihara kami. Dalam segala suka dan duka, kami tahu Engkau berkarya di balik layar, mengatur setiap langkah hidup kami dengan kasih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas. Bimbinglah hati dan pikiran kami saat ini ya Tuhan, agar kami dapat melihat dan merasakan kehadiran-Mu yang ajaib dalam renungan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam setiap helaan nafas dan juga langkah hidup kita, seringkali kita ini bergumul dengan berbagai macam pertanyaan tentang kehadiran dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat dan terkadang penuh dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Mudah bagi kita untuk kemudian kita menjadi merasa sendirian, merasa tidak berdaya, dan kemudian seolah-olah kita meragukan akan rencana dan rancangan Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita. Namun melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali kebenaran yang menghibur, yaitu tentang tangan ilahi yang tidak terlihat, yang senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Renungan ini mengajak kita untuk membuka mata hati kita, mengakui dan merespon akan kehadiran Allah yang aktif dalam setiap detail hidup kita. Bahkan ketika kita tidak menyadari sekalipun akan kehadiran Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya bahwa setiap situasi, baik ketika situasinya sukacita maupun duka cita sekalipun, ada bagian dari tenunan yang indah soal rancangan Tuhan untuk membentuk karakter kita dan juga membentuk hidup kita guna menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang mengejutkan bagi kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan. Ada kalanya kita seolah-olah merasa semuanya itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan sampai pada titik kita mempertanyakan soal keberadaan atau kepedulian Tuhan pada hidup kita. Namun di tengah segala beratnya pergumulan hidup dan juga dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, ada suatu janji ilahi yang sangat menguatkan yang tersurat dengan jelas dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini adalah suatu mercusuar harapan di tengah dunia yang penuh
tidak pasti, dunia yang gelap. Ini suatu pengingat akan tangan ilahi yang tidak terlihat, yang senantiasa bekerja di balik layar kehidupan kita. Kehadiran Allah bukanlah sekedar mengamati hidup kita secara pasif, melainkan seorang perancang yang agung, yang aktif terlibat dalam hidup kita dengan segala kebijaksanaannya yang tidak terbatas, merajut setiap benang kehidupan, setiap kejadian yang ada dalam hidup kita untuk suatu tujuan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kebaikan yang dimaksud di sini bukanlah selalu tentang kenyamanan secara instan bagi badan kita atau bagi tubuh kita ini, atau suatu absennya bahwa hidup kita tidak akan menghadapi masalah, melainkan suatu pembentukan karakter sebagai anak-anak Tuhan, pendewasaan iman, dan penggenapan rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita cenderung berfokus pada apa yang tampak pada permukaan. Kita berfokus pada apa yang dapat kita lihat atau kita rasakan secara langsung ketika kita menghadapi tekanan kehidupan. Saat kita menghadapi kehilangan dari orang-orang yang kita cintai atau kegagalan atas rencana yang sudah kita susun dengan baik, atau bahkan sakit penyakit yang tidak ingin kita derita, pandangan kita bisa menjadi kabur. Dan kita kemudian menjadi sulit untuk dapat melihat rancangan Tuhan yang baik ada pada kita. Kita mulai tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik layar kehidupan kita. Namun Roma pasal 8 ayat 28 mengajak kita untuk lebih dalam lagi kita bisa melihat melampaui keadaan yang ada. Dan meyakini bahwa di balik setiap kesulitan hidup, tantangan hidup, ada maksud ilahi yang baik. Ini bukan berarti Allah menyebabkan penderitaan ada pada kita, tetapi bahwa Tuhan itu mampu mengubah setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun, menjadi alat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti seorang pemahat yang mengukir batu secara kasar menjadi suatu mahakarya. Demikianlah Allah membentuk kita melalui berbagai pengalaman hidup yang tidak mudah. Konsep turut bekerja dalam segala sesuatu ini sangatlah mendalam. Frasa ini mencakup hal-hal yang besar seperti perubahan karir atau keputusan hidup yang sangat penting, soal studi dan pendidikan, soal detail-detail kecil yang mungkin luput dari perhatian kita. Setiap interaksi, setiap tantangan, setiap keberhasilan, dan juga setiap kegagalan yang terjadi, semua itu adalah bagian rencana besar Tuhan atas hidup kita. Kuncinya terletak pada mereka yang mengasihi Dia dan juga terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Frasa ini menegaskan bahwa janji ini bukan untuk semua orang, tidak saudaraku, melainkan hanya bagi mereka yang memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, yang hidup dalam ketaatan, yang hidup dalam kebenaran, dan yang menyerahkan hidup mereka pada kehendak Tuhan. Ketika kita menyerahkan kendali hidup kita dan kita percaya sepenuhnya pada hikmat Tuhan, barulah kita dapat menyaksikan bagaimana setiap kepingan-kepingan pasal kehidupan ini disusun sedemikian rupa, betapapun terlihat tidak sinkronnya saat ini, namun pada akhirnya
akan membentuk suatu gambaran kehidupan yang indah sesuai dengan rancangan dan tujuan ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mencari tangan ilahi yang tidak terlihat dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin saat ini kita tidak dapat selalu memahami mengapa atau bagaimana, tetapi kita dapat berpegang secara teguh bahwa janji Tuhan, bahwa Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita. Kepercayaan ini akan memberikan kita suatu kedamaian di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi, membawa harapan yang baru di tengah segala keputusasaan yang ada, dan juga suatu keyakinan bahwa pada akhirnya semua akan berujung pada kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, setiap pengalaman baik yang pahit sekalipun maupun pengalaman yang manis akan menjadi kesaksian akan kesetiaan Allah dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan ada dalam hidup kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Firman-Mu dalam renungan ini sudah meneguhkan hati kami. Kami mengakui ya Bapa, bahwa seringkali tangan-Mu yang ilahi bekerja secara tidak terlihat ada dalam hidup kami. Di tengah ketidakpastian, di balik setiap tantangan kehidupan, dan bahkan dalam setiap pergumulan yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menenun setiap peristiwa menjadi kebaikan bagi kami. Tolonglah kami untuk senantiasa peka dan mengenali jejak-jejak kasih-Mu yang tersembunyi. Kuatkanlah iman kami, agar kami tidak goyah, melainkan kami tetap berpegang secara teguh pada janji-Mu bahwa segala sesuatu akan Engkau ubah menjadi berkat yang indah bagi hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh semakin kuat dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.